Solomon Library, Perpustakaan Sekolah Metodis 2. Halo, bersama dengan Mr. Kemas. Hari ini kita akan mengenal seorang pelukis yang dikenal sebagai Maestro Seni Lukis Indonesia. Terkenal di dunia internasional berkat gaya ekspresionisnya yang khas, yaitu Affandi. Buku ini diambil dari salah satu buku yang ada di Perpustakaan Sekolah Metodis 2 yang berjudul Mengenal Pelukis Dunia dan Indonesia. Mari kita ikuti bersama. Affandi lahir di Cirebon, Hindia Belanda pada tahun 1907, putra dari R. Kusuma yang berprofesi sebagai mantri ukur di pabrik gula Ciledug. Affandi lahir pada saat Indonesia masih di bawah kekuasaan Belanda, sehingga sulit bagi keturunan pribumi biasa untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Affandi hanya menyelesaikan pendidikannya hingga AMS, setara dengan SMA. Affandi telah gemar menggambar dari semasa kecilnya. Affandi juga telah memperlihatkan bakat seninya dari semenjak sekolah dasar. Namun ia baru benar-benar menggeluti dunia seni lukis di sekitar 1940-an. Sulit bagi Affandi untuk memperoleh pekerjaan seni di masanya, masa di mana Indonesia masih dikuasai oleh Belanda. Awal karir Affandi diawali dengan menjadi seorang guru dan juru sobek karcis. Karena lebih tertarik pada bidang seni lukis, ia juga sempat menjadi penggambar reklame di biskup, di salah satu biskup di Bandung. Namun, pekerjaan tersebut tidak lama digelutinya. Pada tahun 1930, ia bergabung dengan kelompok 5 Bandung, yaitu kelompok 5 orang pelukis yang berada di Bandung. Sekumpulan orang-orang yang semuanya memiliki andil besar dalam perkembangan seni rupa Indonesia. 5 pelukis tersebut adalah Bari Sasmatiwinata, Sudarso, Hendra Gunawan, Wahdi, dan Affandi sebagai pemimpin kelompok tersebut. Kelompok 5 Bandung lebih fokus terhadap kegiatan melukis dan belajar bersama antar pelukis, kerjasama dan saling memberikan pengaruh satu sama lain antar seniman. Tahun 1943, Affandi berhasil menggelar pameran tunggal pertamanya di Gedung Putra Jakarta. Saat itu Jepang sedang menduduki kekuasaan Indonesia. Setelah berhasil merebut kekuasaan Belanda, 4 serangkai proklamator kemerdekaan Indonesia yang terdiri dari Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Mas Mansur ikut ambil bagian dalam pameran tersebut. Dalam saksi kebudayaan, Affandi juga ikut berpartisipasi sebagai tenaga pelaksana. Tahun 1945 menjadi tahun yang sangat penting bagi Indonesia. Saat itu semua tokoh kemerdekaan tengah sibuk untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, termasuk para seniman dan budayawan. Tembok-tembok dipenuhi kata-kata penyeru kemerdekaan. Affandi sebagai salah satu seniman yang aktif berkarya bersama 4 serangkai ikut ambil bagian. Ia mendapatkan bagian untuk membuat poster yang dapat menyuruhkan serta menggalang seluruh masyarakat Indonesia dalam proklamasi kemerdekaan. Poster itu berupa gambar seorang yang dirantai yang berhasil memutuskannya sambil mengibarkan bendera merah putih. Gambar simbolis yang belak-belakan dalam pesannya. Di bawahnya dapat tulisan "Bung Ayo Bung", menyuruhkan semangat bagi rakyat untuk menyukseskan kemerdekaan. Bakat melukis yang menonjol pada diri Affandi pernah menorehkan cerita menarik. Ia pernah mendapat beasiswa untuk kuliah melukis di Santiketan, India. Ketika telah tiba di India, ia ditolak dengan alasan bahwa dia dipandang sudah tidak melulus lagi pendidikan melukis. Akhirnya, biaya beasiswa yang telah diterimanya digunakan untuk mengadakan pameran keliling negeri India. Semasa hidupnya, ia telah menghasilkan lebih dari 2.000 karya lukis. Karya-karyanya dipamerkan ke berbagai negara di dunia, baik di Asia, Eropa, Amerika, maupun Australia, dan selalu memukau pencinta seni lukis dunia. Pelukis yang meraih gelar Dr. Honoris Causa dari University of Singapore pada tahun 1974 ini, dalam mengerjakan lukisannya, lebih sering menumpahkan langsung cairan cat dari tubenya.
kemudian menyapu cat itu dengan jari-jarinya, bermain dan mengolah warna apa yang mengekspresikan ia lihat dan ia rasakan tentang sesuatu. Berbagai penghargaan dan hadiah bagaikan membanjiri perjalanan hidupnya, yang hampir seluruh hidupnya tercurah pada seni lukis. Meski sudah melalang buana berbagai negara dan banyak penghargaan yang didapatkannya, Apandi dikenal sosok yang sederhana dan suka merendah, bersikap low profile. Bahkan ketika kritikus barat menyatakan bahwa lukisan Apandi memberikan perspektif baru pada aliran ekspresionisme, ia malah balik bertanya, aliran apa itu? Ia juga sering menyebut dirinya sebagai seniman kerbau, yang secara implisit menyebut dirinya sendiri terlalu rendah untuk disebut sebagai seniman. Ia juga sering mengatakan bahwa ia lebih pantas disebut sebagai tukang gambar. Sang maestro yang tidak bergemar berteori dan lebih suka bekerja secara nyata, ini dibuktikan dengan kesungguhan dirinya menjalankan profesi sebagai pelukis. Saya melukis karena saya tidak bisa mengarang. Saya tidak pandai omong. Bahasa yang saya gunakan bahasa lukisan, kata Apandi di tiap ditanya kenapa ia melukis. Itulah biografi pelukis Apandi, seorang maestro lukis Indonesia mendunia. Sosok yang selalu rendah hati dan berbagai prestasi diraihnya, jasa-jasanya dalam bidang seni Indonesia. Jadi, pesan apa yang dapat kita petik dari perjalanan hidup Apandi? Apandi, seorang maestro lukis Indonesia yang mendunia, adalah harus tetap rendah diri dengan keberhasilan kita capai. Tidak banyak berteori dan bekerja secara nyata. Tetap semangat dalam berkarya. Karena beliau pernah berpesan, teruslah berkarya. Jangan berhenti dan janganlah berputus asa. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya kita mengenal pelukis Indonesia, khususnya pelukis Apandi. Masih banyak cerita menarik lainnya yang ada di Solomon Library, perpustakaan Sekolah Metodis 2. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya ya. Bye-bye!